Oke teman-teman semua, eh, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Irong Klau Konten Campuran. Jadi pada siang hari ini kita akan menyempai seorang petani, eh, pembuat pupuk yang cair ya teman-teman. Sekarang kita akan tanyakan beliau. Oke, jadi selamat siang Bapak. Oh, selamat siang. Nah, jadi proses pembuatan pupuknya bahannya apa-apa saja? Ya, minta maaf, ini biasanya kita membuat pupuk cair ini tentu kita membutuhkan alat dan bahan. Alat yang disiapkan yaitu ember itu sesuai ukuran kita mau, kita punya selera berapa itu terserah. Yang kedua, ember besar dan ember kecil. Sedangkan bahannya gula, ini gula, di dalam isi gula. Jadi ini ya teman-teman, dan ini bahannya gula. M4 sebagai bakteri untuk proses fermentasi, sedangkan gula ini berfungsi untuk sebagai bahan makanan dari mikroorganisme dalam M4 ini. Setelah itu kelapa, namun yang diperlukan hanya airnya saja. Terus kotoran sapi mentah, tapi kotoran sapi mentah saya sudah aduk. Kebetulan Bapak datang, saya sementara aduk, jadi sekarang diaduk-aduk. Setelah itu kita melakukan proses penyaringan kotoran sapi mentah yang kita campurkan dengan air dan kita aduk supaya merata. Setelah itu kita cair, karena kotoran sapi mentah ini mengandung nitrogen. Nitrogen itu berfungsi untuk proses pertumbuhan akar, batang, dan daun. Dia diproses vegetatif. Jadi cara menyaringnya seperti ini, kita gunakan gelas, atau kalaupun media besar kita menggunakan gayung. Namun ini media kecil dan kita buatnya hanya untuk kepentingan kebun yang sedikit, jadi kita gunakan gelas saja. Jadi ya ini proses penyaringannya ya teman-teman. Rupanya belum terlalu cair ya, terus kita aduk ulang lagi. Oke teman-teman, saksikan terus ya, dan nontonnya jangan di skip agar teman-teman bisa tahu cara bagaimana membuat pupuk cair ya teman-teman. Saksikan terus.
Oke, setelah itu kita tambahkan gula. Jadi teman-teman bisa perhatikan Gula, ya. gula. Ini pakai gula Secukupnya pasir saja. secukupnya. Setelah itu M4 kita butuh setengah liter. Ya, jadi ini menggunakan M4 juga ya, teman-teman. M4 sebagai bioorganisme yang membantu untuk proses fermentasi. M4 pertanian, jangan sampai salah mengerti pikir M4 peternakan. M4 peternakan yang warna coklat botolnya. Ya, jadi ini M4 untuk ini pertanian ya, teman-teman. Gula. Kelapa. Ini Dua buah. menggunakan Air kelapa. 2 buah ya, teman-teman. Oke. Setelah itu kita aduk-aduk untuk proses fermentasi selanjutnya. Fermentasi dilakukan selama kurang lebih 1 minggu. Setiap 2 hari sekali kita harus aduk untuk mengecek apakah fermentasi betul-betul terjadi atau tidak, supaya kita bisa tahu untuk menghasilkan pupuk organik cair yang baik, yang memuaskan, yaitu aromanya tidak busuk tetapi aromanya agak sedikit harum. Kalau busuk berarti proses fermentasinya tidak berjalan sempurna. Tapi ingat, setiap 2 hari kita harus aduk. Jangan sampai kelupaan, nanti mempengaruhi proses fermentasi dan setelah itu kualitasnya bisa tidak bagus. Oke. Setelah itu kita tutup. Kalau saya harus tambah dengan karung karena tutupan ini bolong. Jadi kita tutup dengan karung supaya untuk menghindari udara masuk ke dalam. Ini kita tutup begini sehingga menghindari udara ya, teman-teman. Kita lakukan proses anaerob. Oke. Nah, beginilah cara pembuatan pupuk cair. Kita menunggu kapan waktunya kita bisa menggunakan ini, ya dia minimal 1 minggu. Kalau proses fermentasinya semakin lama semakin bagus, karena semua bahan organik yang ada di dalam sini dia mengalami proses fermentasi. Mikroba di dalam bekerja secara optimal sehingga bisa menghasilkan pupuk cair yang berkualitas. Oke. Itu saja dalam proses pembuatan pupuk cair organik menggunakan kotoran sapi atau feses sapi mentah, sehingga bisa mempermudah kita untuk proses pemupukan. Nanti aplikasinya pakai semprot, tapi ya kita masih menunggu proses fermentasi. Jadi sekian dulu proses pembuatannya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, ikutin terus ya teman-teman.